Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita mau bersatu hati, kita memuji, menyembah Allah Tuhan kita yang sungguh luar biasa baik dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu hati di dalam doa. Selamat pagi Bapa, Allah yang sungguh baik. Pada pagi hari ini kami bersama-sama sujud Tuhan. Kami bersujud menyembah Engkau. Kami mau bersama-sama memuji nama-Mu Tuhan. Sebab kami percaya kami ada di saat ini Tuhan hanya oleh karena kebaikan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan pagi ini dan kami mau menyembah Engkau Bapa kami. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidup
Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab Kau izinkan kami anak-anak-Mu untuk sujud di altar-Mu, menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Dan pada kesempatan ini Tuhan, Kau mau siapkan hati kami untuk terima taburan firman-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan, firman-Mu akan mendewasakan setiap kami dan menguatkan kami dalam masalah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan bersuka. Haleluya, amin. Shalom, mari hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai karakter hati hamba. Saya mengajak setiap kita membuka di Injil Lukas pasalnya yang ke-17. Kita akan baca dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lukas 17 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Hari ini kita belajar mengenai perhambaan. Ya, saya percaya bahwa setiap kita seringkali mendengar kata doulos. Doulos itu artinya budak, hamba. Ya, kalau dalam bahasa Jawanya itu kacung, ya pesuruh. Dan boleh dikatakan seorang doulos atau seorang budak atau seorang hamba itu adalah seseorang yang mengikatkan diri untuk melayani tuannya. Dan hari ini kita belajar bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita, bahwa ketika kita mau memiliki akan hati hamba dalam hidup kita, artinya kita melakukan segala sesuatu itu atas dasar karena kita mengasihi Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Dan segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, saya percaya ketika kita benar-benar memposisikan diri kita sebagai seorang hamba, maka kita pasti akan bisa berkata bahwa segala sesuatu yang aku lakukan adalah semata-mata karena Tuhan. Makanya di ayat tadi dijelaskan bahwa seorang hamba itu tidak mengharapkan terima kasih dari tuannya. Seorang hamba itu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan, yang ditugaskan kepadanya, itu dengan sebuah kerelaan hati. Untuk apa? Untuk menyenangkan akan tuannya. Karena itu memang tugas seorang hamba. Dan ketika melakukan segala sesuatunya sudah selesai, berjalan dengan baik, selesai mengerjakan apa yang menjadi tugas yang diberikan oleh tuannya, maka seorang hamba yang baik itu pasti akan berkata bahwa kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu karena Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Coba kita lihat 2 Korintus 4 ayatnya yang pertama. 2 Korintus 4 ayat yang pertama berkata seperti ini. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ya, pelayanan, segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu semata-mata adalah sebagai kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau berbicara mengenai kasih karunia, saudara, itu sebuah pemberian cuma-cuma buat setiap kita. Untuk itu mari
Hari-hari ini kita belajar ketika kita mau menjadi hamba yang berkenan, memiliki hati hamba, maka kita harus sadar betul bahwa segala sesuatu yang ada, yang terjadi, yang kita miliki, yang kita bisa, itu semata-mata hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Sehingga gak perlu ada yang perlu disombongkan, gak perlu ada yang dibangga-banggakan. Biarlah setiap kita mengerti ketika kita belajar mengenai hati hamba, artinya kita diajar oleh Tuhan, bukan hanya kita memiliki kesetiaan, bukan hanya kita memiliki kerelaan, tetapi kita juga memiliki kerendahan hati di dalam Tuhan. Coba kita lihat ayatnya yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Saudara, sekali lagi firman Tuhan berkata bahwa setiap kita ini hanyalah bejana tanah liat di tangan Tuhan. Tidak ada artinya, ya. Jadi kalau kita ini dikatakan sebagai bejana tanah liat dan kita bisa mengerjakan banyak hal dalam hidup kita, kita sadari bahwa semuanya itu berasal dari Allah. Mungkin hari-hari ini banyak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, tapi biarlah kita menyadari bahwa segala kekuatan, segala kebisaan, segala kemampuan itu datangnya dari Tuhan. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu mari terus hari-hari ini mawas diri. Hari-hari ini terus renungkan keberadaan kita. Siapa aku? Apa yang aku bisa? Dan kalau hari ini Tuhan percayakan begitu banyak hal dalam hidupmu, dalam hidup kita, itu semata-mata hanya oleh kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Gak ada yang perlu dibangga-banggakan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya melayani sebuah pelayanan di penghiburan. Kalau bicara mengenai pelayanan penghiburan, itu bicara pelayanan di kematian. Seringkali ketika saya melayani di pelayanan penghiburan, Tuhan selalu ingatkan untuk memperhatikan bukan tamu yang hadir, bukan orang-orang yang menangis, yang kehilangan orang yang dikasihi, tapi Tuhan lebih konsen untuk saya melihat apa? Peti mati, saudara. Untuk memperhatikan peti mati. Kenapa? Akhir hidup kita, ketika waktu kita tiba pulang ke rumah Bapa, tubuh kita hanya menempati sebuah kotak yang berukuran tidak lebih dari 1 meter kali 2 meter. Sangat sempit, sangat kecil. Kalau kita kembali ke hidup kita, kita lahir tidak membawa apa-apa. Kita telanjang ada di bumi ini. Dan sampai akhir hidup kita pun, ketika kita nanti sudah ada di dalam kotak kematian, peti mati, kita tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Dan tidak ada yang bisa dibanggakan. Mungkin orang akan mengingat kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Tapi sampai berapa lama? Setelah selesai, semuanya selesai. Poinnya adalah, mari renungkan terus mengenai karakter hati hamba. Tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup kita. Tapi biarlah segala yang terjadi, segala yang kita lakukan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sudah belajar sesuatu hari ini? Saya percaya kalau selama sebulan ini kita belajar mengenai karakter hati hamba, setiap kita boleh semakin memiliki karakter itu. Kesetiaan, kerendahan hati, ketaatan, kerelaan hati, dan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah menjadi kekuatan buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.